Nah, kali ini aku kedatangan tamu nih. Penasaran nggak siapa tamunya? Yuk kenalin sama mereka berdua. Halo Kak. Halo Kak. Halo, boleh kenalin? Yuk. Boleh. Nah, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Panji Afrido Badila dari SMK Negeri 4 Palembang. Dan aku Fariska Arni Iskandar dari SMK Negeri 4 Palembang. Halo Panji, halo Pariska. Nah, kali ini di episode kali ini kita bakal bahas yang namanya perubahan antar generasi nih ya. Nah, menurut kalian kira-kira apa nih dari setiap perubahan generasi, kalian tahu apa aja nih generasi? Tentunya banyak. Kalau tentang perubahan generasi banyak banget ya Kak, untuk di bukan tahun sih, zaman teknologi sekarang nggak? Ya nggak? Iya, dari segi generasi perubahan teknologi, dari segi fashion, dari segi apa lagi? Kira-kira bahasa, lifestyle itu banyak ya. Nah, aku boleh tahu nih, kira-kira kalian dari generasi mana? Gen Z. Kami dari generasi Gen Z. Wih, Gen Z. Sama nih, aku juga Gen Z. Gen Z. Iya. Jadi nyambung nih kira-kira kalau kita ajak ngobrol ya. Nyambung kayaknya. Gen Z soalnya Kak. Terus dari segi perubahan tadi yang udah kita bahas, perubahan dari segi lifestyle. Nah, kira-kira yang kamu tahu dari perubahan Gen Z itu apa? Yang setahu kami, kalau lifestyle nggak terlalu banyak yang berubah ya Kak ya. Karena kami lahirnya di zaman teknologi, zaman yang sama. Kalau kamu gimana? Kalau Fariska gimana kira-kira menurutmu? Lifestyle-nya. Menurut aku sih sama kayak Kak Panji, nggak terlalu berubah sama generasi-generasi sebelumnya. Mungkin kayak kami lebih mengandalkan teknologi. Zaman sekarang kan ada yang namanya AI mungkin. Iya bener. Nah terus juga banyak nih ya dari segi perubahan itu yang paling untuk signifikan untuk perubahan itu kira-kira yang di mana? Mungkin di generasi boomers ya, generasi orang tua kita, banyak banget perubahannya karena di sana belum banyak teknologinya. Kalau di zaman sekarang, khususnya untuk generasi apa namanya? Ada gen beta, ada gen alpha. Iya. Kayaknya nggak banyak perubahan ya kalau di generasi ini, karena kami lahirnya di zaman teknologi. Iya. Dari segi bahasa juga udah banyak yang beda ya kan? Benar-benar. Kalau kami itu ada kata ANJAY, kalau di kalau di generasi alpha ada kata-kata bahasa skibidi atau sigma ya. Sigma, mewing gitu ya. Mungkin itu aja sih kalau bahasa, mungkin ada banyak lagi. Karena kami Gen Z kurang tahu sih tentang bahasanya gen alpha itu. Kalau dari kehidupan sehari-hari Gen Z itu gimana kira-kira? Kira-kira kalau kami sekarang, karena kami anak sekolah, keseharian kami ya belajar, makan, tidur. Kalau lagi Nge-scroll TikTok mungkin. Scroll TikTok. Mungkin kalau 24/7. CO Shopee gitu ya. Kalau aku sendiri kehidupannya. kesehariannya itu ya tadi sekolah, bangun tidur, bisa juga nonton film ya, scroll TikTok. Drakor gitu. Kadang-kadang juga bikin konten yang buat menginspirasi anak muda zaman sekarang. Karena di zaman kami Gen Z ini teknologinya udah pesat banget. Jadi untuk aku buat konten yang kayak untuk unsur-unsur mengajak yang hal positif itu mudah banget. Kalau motivasi dari segi Gen Z kalian itu gimana? Cara kalian dapat inspirasi dari segi itu gimana kira-kira? Kami biasanya dapat dari kayak mungkin kayak ChatGPT atau dari medsos mungkin. Iya, dari media sosial, dari Instagram, kayak ada quotes-quotes itu kan. Motivasinya di sana itu. Ada TikTok juga, video-video TikTok motivasi itu. Kami kayak merasa termotivasi nih. Kayak emak-emak Facebook itu pasti banyak banget faktor-faktor yang buat motivasi mereka jadi kayak banyak gitu kan. Iya, tapi zaman sekarang nih kalau kita terpengaruh sama kehidupan ini jadi banyak yang quotes TikTok nih harus aku ikutin. Itu banyak tuh dari Gen Z kayak gitu kan. Iya. Itu gimana kalau menurut kalian? Kami tergantung orangnya sih. Kalau misalnya quotes itu positif ya diikutin, misalnya quotes itu kayak negatif ya dihindari. Coba untuk dihindari ya. Ya enggak Pariska. Kalau Pariska gimana? Kalau kayak gitu harus ngelihat dari sumbernya gitu. Sumbernya. Kan tapi banyak tuh orang bisa sumbernya ngasal-ngasal, itu gimana kira-kira? Kalau sumber ngasal-ngasal itu ya kayak semasuk akalnya aja Kak, logikanya aja sih. Kalau kita ngerasa kayak itu bermanfaat untuk kita ya ikutin. Kalau enggak kayaknya jangan deh. Emang susah ya kalau zaman sekarang, kita bener-bener harus hati-hati nih.
pintar memilah. Iya, harus bener-bener. Milih. Iya, apalagi sekarang banyak nih terkenal dengan istilah mental health nggak sih? Oh iya. Gen Z ini kayak dia tuh kayak mental health itu penting banget. Penting banget, iya. Kadang-kadang kayak daripada aku mental health aku ini hancur, mending nggak usah nih ngelakuin hal kayak gini. Lebih Kayak, mikirin mental health ya. karena kami ini kayak mudah banget yang namanya jujur aja mudah banget yang namanya down. Atau stres gitu. Iya, kalau dari segi kalau generasi yang kemarin-kemarin kan dari generasi ibu bapak kita itu generasi kuat katanya. Iya, dari segi didikan itu kan udah beda banget ya. Belanda. Biasanya pakai sapu kalau mau ini benar-benar. Kekerasan ya. Kekerasan ya. Tapi Bukan zaman kekerasan, tapi itu emang didikan cara didikan orang tua kita. Nah, kalau sekarang apa-apa dikit-dikit viral kalau kayak gitu. Bener. Aduin sama pihak kepolisian. Iyalah kalau gitu. Kan mental Gen Z agak sedikit sedikit gitulah Kak. agak sedikit ngedown ya. Karena mereka juga agak dari segi didikan udah beda banget sama yang dulu-dulu. Terus kalau semisal kalian nih dapat temen yang gak segenerasi, gimana kira-kira untuk kalian? Ya tentunya kami cari, yang pastinya kita nyari temen yang sefrekuensi ya Kak. Kalau generasi itu kayak gak mandang deh tentang generasi kayak gitu. Kami lebih ke sefrekuensinya ya, Gen Z ini. Jadi nggak ada tuh, oh beda nih generasi kita ini. Aku nggak mau lah temenan sama kamu itu kuno kayak gitu. Atau kamu itu alay kayak gitu. Iya dong, tentunya Gen Z ini sangat open minded gitu. Bukan open source ya. Bukan. Kalau mungkin kayak ketemu orang-orang yang kayak agak kudet ya gitu, kami bakalan kayak ngajarin atau yang lagi viral atau gimana gitu. Iya, karena kami ini orangnya mengajak gitu. Iya. Membuat orang FOMO gitu. Banyak tuh FOMO lah Bu. Iya, banyak. Wah bener. Dari segi ini juga banyak tuh kalau semisal kan tadi kan perbedaan antara sama temen ya. Nah kalau semisal untuk kalian sendiri ada masalah gimana cara ngadapinnya kalau dari Gen Z ini? Kalau Gen Z ini berbeda-beda dan bermacam-macam ya Kak. Kalau untuk aku sendiri mungkin langsung misalnya masalah nih langsung kayak deep talk gitu, kayak langsung ngomong secara langsung gitu. Kenapa sih kamu gini gitu. Biasanya Gen Z ini terlalu gimana ya, tentang masalah itu terlalu oversharing, mungkin terlalu over kayak gitu. Iya, apalagi sekarang zaman-zaman dikit-dikit di update status, dikit-dikit update status. Iya, kalau Gen Z sekarang teknologi itu kayak mempengaruhi banget gitu. Aku juga gitu kalau semisal lagi galau banget. Pengen update status gitu. Story ya. Biar bikin story. Di notice. Kadang tuh walaupun nggak di notice ya, tapi kalau udah kita ungkapin ke sosmed tuh lega aja gitu. Ya nggak sih? Ya, kita kan dia sih. Iya bener. Abis itu kita hapus lagi gitu. Kayak ngerasa alay. Dibuka lagi ya. Hapus. Kalau semisal nih, itu kan yang tadi kita bahas tentang gen milenial kan. Nah sekarang kalau yang untuk adik-adik kita nih, gen yang bawah itu gen apa kira-kira? Gen alpha sama gen yang beta. baru sama beta. Yang 2025 ini gen beta. Gen beta baru lahir ya. Mereka udah nggak ngerasain nggak ketemu sama corona. Bener. Gak ketemu sama yang apalagi kira-kira ketemu Simer sama Agus tuh gak ketemu juga. Kayaknya ketemu deh kan Agus. Oh iya masih ketemu mereka tapi mereka nggak tahu. Padahal kita ini Gen Z ini kuat banget ya. Kuat banget karena kayak udah ngelewatin kayak ada yang namanya Gen Z yang udah ngelewatin namanya masa-masa yang namanya tsunami Aceh itu. Tsunami Aceh dari kiamat 2012. Terus yang kemarin di India katanya kiamat berapa itu tahun berapa kemarin? Tahun berapa ya? Kayaknya kurang tahu. Yang Agustus bakal kiamat tuh. Iya kan? Itu. Cuman 2 tahun. Mereka udah kayak gak ngerasain yang kita rasain. Karena kita ini gen yang kuat. Gen Z ini juga salah satunya gen yang paling update lah ya. Bener. Karena sama gen yang paling kayak FOMO, paling ya kayak wow gitu kan. Kata orang tuh kayak yang paling wow lah saya tenang. Iya keren banget sih. Tapi Gen Z itu suka diremehin sama gen-gen yang lainnya sebelumnya. Iya dari segi penampilan, dari segi lifestyle, bahasa, fashion segala macem. Kira-kira udah pernah ngalamin nggak diremehin apa kira-kira? Tentunya kami nggak pernah kalau aku. Kayaknya kami pernah deh tentang fashion ya, tentang fashion bahasa gitu.
karena yang di atas kami ini lebih kayak katanya itu, ih kalian ini Gen Z ini kayak gini biasanya, kayak fashionnya kayak kurang sopan katanya. Sebenarnya itu kayak tergantung orangnya sih. Iya. Sama kalau dibilang kayak ngandelin teknologi banget, nggak mau kerja keras dulu apa baca-baca buku kan. Karena Jam dulu sekarang kan kan lebih mudah gitu kan, langsung nyari. Jawab, Dia cari searching. jawaban tinggal searching ChatGPT gitu. kadang Kunci jadi jawabannya sindir ini. guru sih. Bener. Guru juga sering dia. Iya, tapi semakin berkembangnya teknologi juga semakin bermanfaat juga selagi kita bisa buat ngembangin itu semua kan, kayak gitu, memanfaatkannya. Bagus banget ya sharing-sharing tentang Gen Z ini. Iya, excited karena kita sama-sama Gen Z. Sama-sama Gen Z. Terus pendapat kalian nih kalau semisal ada yang tadi kan ada yang ngeremehin Gen Z. Kalian gimana tuh tanggapan kalian? Tanggapan kami ya, Kami lebih menunjukkan bahwa Gen Z itu enggak seperti yang mereka pikirkan. kalau kami ini meskipun ada kekurangan yang katanya Buddha down, baperan, kami punya hal-hal yang positif yang bisa kami tunjukkan. Kira-kira Lebih baik gimana dari cara Gen Z kalian sebenarnya. nunjukinnya? Ya tadi tentang kami bisa loh apa ya, bisa memakai teknologi dengan tepat, Baik. bijak gitu. Dengan apa ya? Kami juga bisa ngebuat orang tuh gimana sih? Kayak banyak lah yang kayak wow gitu di Gen Z nih. Kami Maksudnya, juga bisa menghasilkan uang dari kayak medsos, atau dari teknologi. iya karena banyak banget freelance yang dari teknologi. Udah keren banget ya untuk zaman kita sekarang ini. Nah, untuk semisal fashion nih, kira-kira dari segi yang sepengetahuan kamu, fashion dari setiap generasi itu gimana kira-kira? Fashionnya gimana ya? Kalau semisal gen milenial yang pertama nih, kayak ibu-ibu yang sekarang gen 90-an, itu gimana kira-kira? Kayaknya kalau kata orang sih Vintage. Vintage. Tapi kayaknya mereka lebih ngikuti kayak gaya-gaya barat gitu nggak sih, kayak Kalau zaman sekarang iya banyak juga. banget yang kayak gitu. Korean style. Kalau yang style Gen Z. Itu Gen Z itu Iya. kalau Korean Yang style sekarang. itu. Banyak tuh istilah-istilah cewek bumi, cewek apa lagi? Starboy. Nah, starboy. Kalau yang Skena. cowok kan skena. Kira-kira kalian yang gimana? Kalau kami sesuai gak sih? Sesuai apa yang kami, bukan sesuai zamannya sih. Kan setiap tahun itu beda nih style-stylenya. Kadang pakai skena, kadang pakai yang katanya Nyocok-nyocokin Starboy. aja ya. Iya, cocokin aja sih kalau kami sendiri. Gak tahu yang teman-teman yang lain. Skena itu masuknya ke generasi apa kira-kira? Kayaknya Gen Gen Z, Z. tapi udah masuk ke juga ke Gen Gen Alpha. Gen Alpha. Tahu nggak sih kalau semisal mereka lagi kumpul nih, skena nih itu rata-rata Gen Alpha loh. Sering banget lihat mereka lagi pariwisata kan, Gen Alpha pada Citayam. Citayemik itu. Iya. Yes. Keren banget pokoknya. Kalau semisal itu udah banyak ya dari segi perbedaan, dari segi ini udah kita lalui ya, udah pada tahu juga perbedaan masing-masing dari setiap generasi. Kita juga bangga nih dari generasi Gen Iya, Z. bener. Ya kan? Iya, karena kita kayak pencetus teknologi pertama. Kayak dulu kan kata orang kan kita nggak ada loh main HP, nggak ada main teknologi. Iya, kayak kalian, bener sosmed. banget. Dulu kami main ekar, main bola di tengah lapangan. Sebenarnya kami tuh juga kayak gitu Gen Iya. Z, cuman kayak yang awal-awal gitu. Kalau Gen Z yang Pertengahan. kayak akhir-akhirnya gitu mungkin kurang ngerasain. Iya, padahal dulu tuh sering main pesepedaan, pulang Bener. sampai sore. Bener-bener. Main di sebenarnya kami sungai. ngerasain juga Umpet. sih. Itu udah ngerasain banget ya. Zaman dulu pas dari segi main HP aja tuh kita main HP-nya HP Nokia itu HP dulu. jadul. HP jadul yang bener-bener jadul ya. Gamenya tuh game ular juga. sih. Blackberry. Ya, ular. Bener-bener. Ular. Main pertama kali kalian main apa nih sosmed Gen Z kira-kira? Kayaknya BBM. BBM apa Facebook? kayak Facebook deh. BBM. Facebook deh. Beda-beda Kalau ya, aku tapi Facebook pasti itu ada. Dari segi BBM apa tuh biasanya kalau BBM? Kalau biasa kali ngechat ping. Iya. Agak Nih. lupa ya. Soalnya Banyak udah banget. lama banget. Iya, udah lama banget udah. Sekarang kan ada WA. Iya. Dari segi perbedaan bahasa, perbedaan apalagi style, terus berbagai perbedaan fashion, itu udah beda banget ya dari setiap generasi ke generasi. Dan kita juga bangga nih sama generasi kita Gen Z itu sendiri. Iya. Meskipun yang katanya kayak diremehin banget. Iya, walaupun sebenarnya diremehin tapi kita juga ada nih ciri khas Gen Z. Oh,
kalau semisal orang tuh jalan ya dari segi atau lihat dari segi postingan aja, kita tuh kadang kan tahu loh, oh ini generasi apa kira-kira, iya nggak? Iya. Bener-bener. Karena kata orang tuh Gen Z ini lebih ke pelit yang namanya caption. Iya banget. Disingkat-singkat. Iya. Pengen yang Disingkat, estetik itu. Kalau generasi sebelum itu kayak padat banget itu captionnya. Itu Kata-kata generasi motivasi, sebelumnya ya, iya. banyak banget dari segi kasih bunga lah, dikasih apalah itu. Kalau kita lebih mementingkan seni estetika. Estetik ya. Kalau yang untuk yang generasi Alpha kira-kira gimana Kalau tuh ciri Alpha khas ini postingannya? Gimana ya? Yang fotonya kayak gini bukan? Ditutupin tangan. Kayaknya gitu. Iya. Itu juga salah satu. Itu salah satu gen Alpha tuh. Kalau gen Beta kira-kira nanti gimana tuh? Kita saksikan aja ya. Kalau Kita semisal mungkin apa sih dari segi apa itu namanya dari segi pandangan kamu ke depannya gimana tuh gen Betanya? Ya kayaknya sih gen beta ini lebih kurang lebih sama kayak kami, lebih ke teknologi juga. Tapi lebih mendalami mungkin Iya, teknologi mungkin. kan lebih berkembang dari seiring waktu. Mungkin aja bisa-bisa TV ini bisa dijadiin jokes. Bisa jadiin tren gitu kan. Apalagi Segala sekarang teknologinya. apalagi sekarang tuh katanya robot AI itu bakal menguasai dunia kayaknya ya. Kan katanya. Itu kan katanya tapi Sebenarnya enggak, cuman Iya. kita tuh harus memanfaatkan teknologi atau AI itu sebaik-baiknya. Bukan mereka yang memanfaatkan kita, tapi kita yang memanfaatkan mereka. Tapi gimana kalau semisal ada nggak pemikiran kalian kalau semisal AI itu bakal ngambil alih kerjaan orang-orang kira-kira? Sebenarnya tuh pernah terpikir seperti itu, tapi setelah didalami enggak. Karena Soalnya kami pernah ikut workshop ya tentang Iya. hal seperti itu. Karena kita bikin itu ya untuk ngebantu kita tentunya. Tapi nggak tahu ke depannya nanti. iya. Jadi You never kita know. Masih bener-bener 50-50 ya? iya bener-bener harus pinter-pinter lah memanfaatkan ini ya. Oke, baik. Sekian dari aku Melga Citra dan kakaknya Panji, Panji. dengan saya Fariska. Oke, sekian dari episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye.